Saya Yosef Filmon Wongso Setiawan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Ende. Kita jumpa lagi di episode pendidikan politik bagi masyarakat umum. Karena memang tugas daripada ketua partai dimanapun harus memberikan pendidikan politik dan harus mengerti. Setidaknya ada hal-hal yang penting yang perlu disampaikan. Di dalam penyelenggaraan pemilu, kita harus tahu bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu itu ada 4 unsur. 4 unsur ini pertama adalah partai politik, yang kedua adalah penyelenggara, dalam hal ini pemerintah, yang ketiga adalah calon, yang keempat adalah pemilih. Jadi saudara-saudara, 4 faktor ini penting. Semua penting, mempunyai peranan masing-masing. Ya, partai dia harus mempunyai tim seleksi untuk mencari calon-calon untuk dicalonkan menjadi bakal calon legislatif. Harus lihat figur pendidikannya, jejak rekamnya, kemapanannya, pergaulannya, kesehatannya, pendidikan, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan penyelenggara. Dalam hal ini, pemerintah mempercayakan kepada Komisi Pemilihan Umum di semua tingkatan, dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Nah, orang-orang yang ditempatkan di dalam KPUD atau KPU provinsi nasional, itu orang-orang yang telah dipilih dan diuji. Di dalam KPU itu ada komisioner, terdiri dari 5 orang, ketua dan anggotanya. Sedangkan satu badan lagi yaitu Bawaslu, Badan Pengawasan Pemilu, itu juga sangat penting. Ini sebagai wasit atau sebagai penilai bahwa para penyelenggara ini sesuai aturan atau tidak, atau partai politik melanggar atau tidak, atau calegnya melanggar atau tidak. Itu tugas daripada Bawaslu. Yang ketiga adalah calon itu sendiri. Nah, kalau calon itu hanya asal calon, itu sudah pasti tidak akan menang. Tetapi kalau calon itu benar-benar meyakinkan dirinya dia dengan persiapan yang matang, dia akan bekerja semaksimal mungkin. Dan paling penting, calon itu mempunyai motivasi yang benar. Motivasi yang benar itu bahwa menjadi seorang legislator itu bukan merupakan sebuah pekerjaan, tetapi merupakan sebuah pelayanan, pengabdian, panggilan hati untuk melayani masyarakat dari segala aspek, ya, terutama di dalam menegakkan keadilan sosial, menegakkan kemanusiaan, menegakkan pelayanan yang baik, ya, bekerja sama dengan eksekutif untuk melayani masyarakat, baik dalam anggaran, dalam peraturan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah pemilih, rakyat. Rakyat ini perlu sekali diberi pengetahuan pendidikan politik, karena tidak sedikit rakyat dibodohi, dijanji-janji dengan iming-iming dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahapan pemilu 1 ke tahapan pemilu 2, dan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Dan hasilnya tidak ada perubahan. Karena apa? Karena pendidikan politik kepada rakyat itu belum baik. Oke, saudara-saudara, kita masuk ke topik lain. Ada pertanyaan dari pemilih, ya, bahwa untuk calon legislatif mau ditempatkan di lembaga legislatif, itu berdasarkan nomor urut atau berdasarkan suara terbanyak. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, pada pasal 422 di halaman 253, di situ tertulis penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPR kabupaten kota dari partai politik peserta pemilu
didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah. Pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 halaman 253. Dengan demikian jelas, undang-undang sampai hari ini belum berubah, ya. Jadi kita tidak perlu risau kalau sahabat kita, teman kita yang kita mau pilih dia, mengusung dia ke gedung parlemen dalam kontestasi politik perlombaan ini, kita tidak perlu takut dia nomor 3, nomor 6, nomor 7, nomor 9, tidak mempengaruhi. Apabila nomor 1 suaranya lebih sedikit daripada nomor 9, dan nomor 9 suara terbanyak dari 9 calon di dapil itu, maka nomor 9 yang akan ditempatkan terlebih dahulu untuk diduduki di lembaga legislatif sesuai dengan mekanisme undang-undang yang berlaku yang diatur oleh KPU setempat. Jadi saudara-saudara, kita tidak perlu risau, saudara-saudara pemilih, bahwa paradigma lama bahwa nomor urut mempengaruhi seseorang untuk menang tidak sama sekali. Jadi kita harus buang jauh-jauh pikiran yang lama bahwa nomor urut menentukan seseorang menjadi menang. Oh tidak. Sampaikan hal ini kepada semua teman-teman, semua saudara-saudara, tetangga, handai tolan, bahwa pemilihan calon legislatif sampai hari ini video saya bikin, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, halaman 253, itu tertulis jelas. Belum diubah sampai hari ini. Dan saya sudah konfirmasikan hal ini ke KPUD setempat Kabupaten Ende. Ya, jadi saudara-saudara, demikian dulu kita punya pendidikan politik hari ini. Terima kasih, kiranya kita membangun negeri Indonesia dengan hati nurani. Kita memilih dengan hati nurani. Kita membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Semua berawal dari diri kita, bukan dari orang lain. Dari diri kita, maka kalau kita berbuat baik, kita akan bisa tularkan kepada orang lain untuk berbuat baik pula. Maka satu lingkungan hidup kita akan baik. Kalau satu lingkungan kehidupan kita baik, maka akan bisa menularkan ke lingkungan lain. Dan lingkungan lain menjadi lebih besar lagi, menjadi satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan satu negara. Semoga Indonesia selalu diberkati Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih.